Kasih tanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, selamat malam juga kepada Ibu dosen Nurhayati Solihah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa juga ucapan terima kasih kepada Ibu dosen yang telah mempersilahkan kami untuk menyampaikan materi tentang Corporate Social Performance atau bisa disingkat CSP dan bisa disebut juga kinerja sosial perusahaan. Sebelum kita menyampaikan materi, alangkah baiknya saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Faik Nugraha, yang kedua ada Rifki Ardiansyah Putra, yang ketiga ada Hafiatul Janah, yang keempat ada Yudhistira Saputra, dan yang terakhir Zurwatika saya sendiri. Selanjutnya untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Muhammad Faik Nugraha. Untuk Muhammad Faik Nugraha saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator Zahra Atikah yang telah mempersilahkan saya untuk presentasi. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang kemunculan corporate social performance. Saat ini, perusahaan maupun organisasi dituntut untuk selalu bertanggung jawab terhadap apa yang telah mereka lakukan dan apa yang telah mereka hasilkan. Entah itu prestasi atau hasil kerja atau hasil kinerja di perusahaan. Corporate Social Performance atau CSP juga bisa disebut dengan kinerja sosial perusahaan, di mana dalam CSP tersebut terdapat 3 komponen utama, yaitu kinerja sosial, kinerja lingkungan, dan kinerja ekonomi. Kinerja sosial perusahaan atau CSP mengacu pada prinsip, praktik, dan hasil dari hubungan bisnis dengan orang, organisasi, institusi, komunitas, masyarakat, dan bumi dalam hal tindakan bisnis yang disengaja terhadap pemangku kepentingan ini, serta yang tidak diinginkan. Eksternalitas kegiatan usaha, pengembangan konsep CSP dimulai pada 1950-an dan 1960-an. Penting untuk memahami bagaimana CSP terkait dengan topik dan konsep inti lainnya dalam bisnis dan etika masyarakat atau bisnis. Ketika konsep CSP disempurnakan, istilah sebelumnya tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR ini dimasukkan sebagai salah satu elemen CSP, khususnya prinsip-prinsip etika atau struktural tanggung jawab sosial atau keterlibatan bisnis dengan orang lain. Next. Lalu di sini saya akan menjelaskan konsep corporate social performance. Awal konsep abad ke-20 CSP saat itu tanggung jawab sosial atau social responsibility-nya sebagian besar dianggap sebagai semacam kewajiban bangsawan, kewajiban perusahaan kuat untuk give back. Dengan demikian, pemberian amal dan pelayanan masyarakat adalah definisi operasional utama. Selama tahun gejolak sosial ini, penekanan bergeser dari giving back menjadi membatasi atau menghilangkan konsekuensi negatif dari kegiatan bisnis, serta menggunakan sumber daya bisnis yang luas untuk memecahkan masalah sosial yang mendesak seperti rasisme, kemiskinan, dan pembusukan kota. Pengertian corporate social performance muncul berdasarkan kritik terhadap konsep corporate social responsibility itu atau Carroll di tahun 1979 merumuskan konsep CSP yang merupakan perluasan dari konsep corporate social responsibility dengan memasukkan konsep 2 dimensi tambahan, yaitu dimensi tanggapan perusahaan terhadap isu sosial atau corporate social responsiveness, dan dalam isu sosial apa perusahaan terlibat dari tahun soal ini di tahun 2008. Dengan demikian, konsep CSP yang dirumuskan oleh Carroll memiliki 3 dimensi, antara lain 1. Batasan mengenai pengertian CSR, 2. Dalam isu sosial apa perusahaan terlibat, dan yang ketiga, bagaimana respon perusahaan terhadap tekanan sosial. Carroll 1979 dalam Mantel yaitu 2008.
Terima kasih. Itu yang saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, Haifiyatul Jana, yang akan membacakan pengertian dan dimensi corporate social performance. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya. Next. Selanjutnya materi yaitu pengertian dan dimensi corporate social performance. Pengertian corporate social performance muncul berdasarkan kritik terhadap konsep corporate social responsibility itu. Carroll mendefinisikan CSR sebagai persimpangan pada saat tertentu dalam waktu 3 dimensi, yang prinsip tanggung jawab sosial perusahaan untuk dipahami pada 4 tingkatan yang terpisah, yaitu ekonomi, hukum, etika, dan kebijaksanaan. Dimensi yang kedua yaitu jumlah masalah sosial yang dihadapi perusahaan, contohnya diskriminasi sosial, dan lain-lain. Kemudian dimensi yang ketiga, falsafah yang melandasi responnya, yang tersusun melalui rangkaian kesatuan menurut antisipasi perusahaan, seperti masalah-masalah penyangkalan kebohongan yang menjadi tanggung jawab perusahaan secara keseluruhan. Wortrick dan Cochrane mengadopsi dan memperbaiki model ini, merangkai kembali dimensi akhir dengan pergantian manajemen strategik dari pembelajaran masalah-masalah sosial seperti kerangka analitis yang memungkinkan untuk menspesifikasi dimensi masalah-masalah sosial manajemen. Next. Wood mengusulkan CSP yang yang ada dalam susunan pengembangan teori konsep. Dengan studi sebelumnya, mendefinisikan CSP sebagai konfigurasi prinsip-prinsip tanggung jawab sosial organisasi bisnis, proses responsivitas sosial dan kebijakan, program, dan hasil yang dapat diamati terkait dengan kinerja perusahaan, hubungan sosial. Orientasi kedua didasarkan pada pengamatan yang lebih pragmatis tentang betapa sulitnya memahami CSP menggunakan tipologi sebelumnya, dan menyarankan untuk menerapkan teori pemangku kepentingan sebagai kerangka kerja untuk memodelkan CSP, yang kemudian akan didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk mengelola pemangku kepentingannya dengan cara yang memuaskan bagi mereka. Jadi, kinerja perusahaan atau corporate social performance adalah penilaian kinerja sebuah perusahaan dilihat dari peran sosial CSR yang dimainkannya di tengah masyarakat. Semakin sebuah perusahaan implementasikan CSR dan di komponen terkait, misalnya AMDAL, dengan baik, maka kinerja perusahaan tersebut akan semakin terangkat. Hasil yang diharapkan tentu kembali pada perusahaan dalam bentuk dukungan publik dan penguatan faktor terhadap pengelolaan dan pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development dari masyarakat pada perusahaan yang bersangkutan. Materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Selanjutnya keterkaitan CSR dan Corporate Social Performance. Model CSP menggambarkan adanya interaksi antara berbagai prinsip tanggung jawab sosial, proses sosial responsif, dan pengembangan berbagai kebijakan untuk mengatasi berbagai masalah sosial. Kemudian CSP yang dikemukakan oleh Wortrick dan Cochrane disempurnakan lagi oleh Wood pada tahun 1991 yang memberikan rumusan CSP sebagai berikut. Suatu konfigurasi prinsip-prinsip tanggung jawab sosial, proses sosial responsif, serta berbagai kebijakan, program, dan hasil-hasil yang bisa diobservasi sebagai hasil dari hubungan sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Keterkaitan erat antara penentu CSP dan moderator tautan CSP atau CFP. Determinan dan moderator secara konseptual berbeda. Sementara determinan mempengaruhi tingkat CSP itu sendiri. Moderator mempengaruhi hubungannya dengan kinerja keuangan. Mengidentifikasi moderator berbagai berarti menyatakan dalam kondisi apa hubungan tertentu mungkin ada. Selain itu, orang dapat berasumsi bahwa jika tautan seperti itu ada, itu tidak melakukannya
sampai batas yang tidak terbatas. Baliknya, mungkin ada tingkat upaya CSR di mana perusahaan memenuhi harapan masyarakat pada tingkat yang memuaskan. Diperdebatkan, utilitas marginal dari upaya tambahan tersebut akan berubah menjadi negatif sejak saat itu, dengan menggambarkan hubungan antara CSP dan kinerja ekonomi sebagai kurva berbentuk terbalik. Para peneliti telah berulang kali memformalkan asumsi ini, namun studi empiris pada CSP atau CFP link jarang menggunakan fungsi seperti itu. Materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Yudhistira. Kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya akan ada contoh kasus. Sebagai contoh, PT Freeport Indonesia merupakan salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia yang berlokasi di Papua, yang memulai operasinya sejak tahun 1967. Perusahaan ini mengalami konflik berkepanjangan dengan pemerintahan dan masyarakat lokal, baik terkait dengan tanah ulayat, pelanggaran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pelanggaran adat, maupun kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi. Banyaknya masalah sosial yang diakibatkan oleh perusahaan pertambangan menyebabkan dampak negatif bagi masyarakat, karyawan, pemerintah, negara, dan seluruh pihak yang terkait. Oleh karena itu, hal yang sangat penting bagi perusahaan sektor pertambangan untuk memperhatikan kinerja sosialnya. CSR merupakan sebuah konsep yang memandang bahwa tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada triple bottom line, yaitu memperhatikan masalah sosial dan lingkungan yang terkait dengan para stakeholder yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, tidak hanya terhadap pemiliknya atau pemegang saham saja, atau dengan kata lain berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangan saja. Selanjutnya itu ada dua contoh, yaitu yang pertama itu ada perusahaan Lapindo Berantas. Nah, akibat yang ditimbulkannya yaitu keluarnya lumpur dari perut bumi akibat penambangan minyak dan gas, sehingga mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan lingkungan yang cukup parah, serta mengakibatkan penduduk sekitar kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan. Perusahaan juga dituntut ganti rugi sebesar 3,1 triliun. Nah, untuk yang kedua yaitu yang tadi sudah dijelaskan, yaitu PT Freeport Indonesia. Nah, di PT Freeport Indonesia ini melakukan pengusiran terhadap penduduk setempat, melakukan eksploitasi penambangan di daerah adat, penembakan kepada warga sipil yang melakukan demonstrasi, perusakan lingkungan di sekitar daerah penambangan, tidak adanya pemberdayaan bagi masyarakat sekitar, longsor di tambang Grasberg yang mengakibatkan 3 orang meninggal dan puluhan orang luka-luka. Seharusnya keberadaan perusahaan memiliki manfaat bagi lingkungan di sekitarnya. Dengan melakukan kegiatan CSR, kinerja sosial perusahaan adalah kegiatan atau aktivitas CSR yang dilakukan oleh perusahaan, dan hasilnya dapat diukur dan dilihat sebagai suatu hubungan antara perusahaan dan para stakeholdernya. Kinerja sosial perusahaan akan memperlihatkan bagaimana perusahaan mengelola aktivitas CSR. Selanjutnya di sini ada gambar analisis kinerja keuangan dan triple bottom line. Seperti yang tadi sudah dijelaskan pada kasus PT Freeport Indonesia, perusahaan tidak boleh memegang satu prinsip saja di antara 3 triple bottom line. Seperti yang tadi sudah disebutkan, kasus itu terjadi karena perusahaan hanya memegang single bottom line, yaitu poin profit atau keuntungan perusahaan. Karena seharusnya triple bottom line menjadi hal penting yang harus seimbang di antara ketiganya, yaitu poin profit atau keuntungan perusahaan, people atau kesejahteraan masyarakat, dan planet, keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Setelah penyampaian materi dari teman-teman,
Di sini saya sendiri akan memberi kesimpulan tentang materi Corporate Social Performance atau kinerja sosial perusahaan. CSP juga bisa disebut dengan kinerja sosial perusahaan, di mana dalam CSP tersebut terdapat 3 komponen utama, yaitu kinerja sosial, kinerja lingkungan, dan kinerja ekonomi. CSP ini mengacu pada prinsip, praktik, dan hasil dari hubungan bisnis dengan orang, organisasi, institusi, komunitas, masyarakat, dan bumi dalam hal tindakan bisnis yang disengaja terhadap pemangku kepentingan ini, serta yang tidak diinginkan, eksternalitas kegiatan usaha. Jadi, CSP ini merupakan penilaian kerja sebuah perusahaan dilihat dari peran sosial, CSR-nya yang dimainkannya di tengah masyarakat. Sekian dari penyampaian materi dari Kemenag, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.